Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih anugerah kepada kita. Saya juga menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua yang ada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ibadah. Tuhan menyertai kita terus. Dan saya juga sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mohon maaf selama tahun 2020 ya pasti ada yang tidak berkenan kepada saudara. Ya, saya minta maaf ya. Entah lewat sikap, lewat tutur kata, lewat apa saja yang tidak menyenangkan, kiranya saudara memaafkan. Dan kita akan melangkah terus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Komunitas kita yang ada di tempat ini untuk tetap bersama-sama bergandengan tangan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, saya akan bertitik tolak dari saya senang dengan kalender yang ada yang dibuat oleh panitia ya. Di depannya ada ayat Yosua pasal 24. Yosua 24 ayat 15 bagian terakhir. Yosua pasal 24 ayat 15 bagian akhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Saudaraku, ini satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang luar biasa, yang sebelumnya dia tidak pernah terdengar, sebab ada Musa yang memimpin bangsa Israel. Tapi setelah Musa kepemimpinannya berakhir, ya panggil Tuhan, ada Yosua yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa Israel. Dan ternyata Yosua berhasil juga ya sukses memimpin bangsa Israel. Dan mereka boleh hidup. Banyak pertolongan Tuhan. Tembok Yeriko, perangan dengan kota Ai. Kalau tembok Yeriko dirobohkan lewat puji-pujian yang mereka naikkan. Dan banyak kemenangan-kemenangan yang sudah dialami oleh Yosua dengan bangsa Israel yang ada pada waktu itu. Saudara, Yosua luar biasa. Dan ayat ini datang buat kita semua pada siang hari ini. Dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, sebelumnya Yosua menawarkan pilihan kepada bangsa Israel. Apakah mereka mau beribadah kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah lain. Saudara, bangsa Israel banyak telah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi banyak juga mengecewakan hati Tuhan. Dan itu sebabnya Yosua dalam ayat yang ada ini, atau di dalam pasal 24 ini, menawarkan kepada bangsa Israel satu pilihan. Mau beribadah kepada ilah-ilah lain selain kepada Tuhan, atau mau beribadah kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kita harus punya kemandirian
dalam pengiringan kepada Tuhan. Mandiri. Punya pendirian yang kuat. Ya. Percaya diri yang kuat kepada Tuhan. Itu sangat penting, saudara. Itu sangat baik sekali, ya. Kita memiliki pendirian. Mandiri. Saya katakan lalu, kalau orang yang mandiri, dalam kita punya anak-anak yang mandiri, kita orang tua senang. Karena dia tidak lagi bergantung sama orang lain. Memiliki kemandirian. Senang ya. Ya Bulan ya. Atau siap Pak Anto, kalau anak-anak mandiri, senang ya. Mereka sudah mandiri dalam tanda petik, mandiri yang baik. Senang. Memiliki kemandirian. Ya, udah nggak pusing-pusing lagi, nggak terlalu ini orang tua. Karena anaknya sudah mandiri. Ada juga yang sudah, anak-anak sudah usia, sudah besar, masih kolokan. Masih manja. Ya. Ya, nggak bisa berbuat, nggak bisa untuk diri dia sendiri, nggak percaya diri, ya. Nah, saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus punya komitmen, kita harus punya pendirian, kita harus mandiri di dalam Tuhan. Mau saudara? Mandiri, percaya diri kepada Tuhan, tidak ada keraguan-raguan. Percaya kita kepada Tuhan, kuat. Apapun yang terjadi, saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Punya kemandirian. Ya, tidak bergantung pada yang lain. Sebab hubungan dengan Tuhan juga itu bersifat pribadi. Ya, nggak bergantung pada keadaan lingkungan, pada masyarakat atau lingkungan gereja sekalipun. Kita punya hubungan secara pribadi. Amin, saudara. Saya tidak tahu persis pergumulan saudara, masalah saudara, apa yang saudara alami. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia tahu persis keberadaan kita. Dia tahu. Ya. Dan Dia tahu juga kalau kita memiliki kepercayaan yang kuat kepadanya. Mandiri. Seperti Yosua, dia menyatakan suatu prinsip ya yang kuat dalam kehidupan dia. Tetapi aku, sebelum kepada keluarganya, kepada dia terlebih dahulu. Yosua, dia memiliki suatu tekad percaya yang kuat. Dan ada konsekuensi. Kalau mereka tidak beribadah kepada Tuhan, maka ada konsekuensi. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, Yosua pasal yang ke-24 ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Saudara, Tuhan baik kepada bangsa Israel. Tuhan baik juga kepada kita semua yang ada pada siang hari ini. Banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan buat kita. Amin. Seperti juga kepada bangsa Israel. Tuhan sudah banyak menolong kita. Sudah lupakah kita akan hal-hal seperti itu? Dan Tuhan tidak meminta supaya kita memberikan sesuatu, harta, barang, apapun yang ada di dalam dunia ini untuk kita berikan. Seperti kalau kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang lain, buatan tangan manusia, anehnya disembah. Kan buatan manusia. Patung kan dibuat.
dibuat seperti itu, pakai apa mungkin, dia besar-besar. Terus datanglah mereka, ada yang bawa sesajian, ada bawa apa, untuk menyembah yang dibuat oleh manusia, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi herannya banyak juga orang yang diperdayai, terperdaya untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi siang hari ini firman Tuhan datang buat kita. Kita harus memiliki tekad seperti Yosua. Ya, konsekuensinya dia tahu, sekalipun mungkin bangsa Israel semuanya tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau pernyataan seperti ini, dia dan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara mau? Yang lain tinggalkan Tuhan, beribadah kepada ilah lain, tinggal saudara sendiri. Tidak perlu takut, saudara. Tuhan yang disembah oleh Yosua sudah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel, kepada mereka pada waktu itu. Dan masa mereka sudah mengalami, atau Yosua sudah mengalami hal yang baik, terus dia akan tinggalkan Tuhan? Kan tidak mungkin. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ya, saudara, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah. Ya, kami akan beribadah. Ibadah itu seluruh hidup kita menjadi persembahan yang baik, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita. Seperti ada satu lagu kemarin kita menyanyi, penyembahanku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Senang menyembah Tuhan, amin saudara. Senang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, bukan cuma sampai pada waktu itu. Kita bersyukur Ebenezer, Tuhan sudah pelihara kita sampai saat ini. Tetapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Dia akan mengaruniakan hidup yang kekal buat kita semuanya. Harta yang tak ternilai harganya buat kita semua. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Coba kita menyanyi lagu ini, mungkin Erik. Aja supaya saudara dapat memahami bahwa beribadah bukan hanya sekedar kita datang di satu tempat ibadah memuji Tuhan. Ya, setelah itu selesai, kita di luar sana kita seperti apa? Tidak baik lagi. Awalnya lagunya gimana? Ya coba. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan hati ku persembahkan. Sadar bila hanya karena
persembahkan. Puji Tuhan, saudara. Ibadah kepada Tuhan, ya, bagikan satu persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan kepada Tuhan. Kalau zaman dulu mereka pakai mezbah, kemudian sembelih binatang, domba, dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu tata cara ritual sebelum Tuhan Yesus. Tapi setelah Kristus, hidup kita ibadah kepada Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat perbuatan kita, tutur kata kita, lewat sepak terjang, segenap kehidupan kita, kita menjadi terang. Kita menjadi garam. Semalam atau kemarin sore saya menyampaikan firman Tuhan bagaimana anak yang buta sejak lahirnya, dia menyaksikan kasih Tuhan. Ya, dia kekeh. Orang tuanya takut kepada orang-orang Yahudi untuk mengakui kalau Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi anak ini dia tidak takut. Dia menyampaikan apa yang sudah dia alami dalam hidup dia. Yesus adalah Tuhan. Dia menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Jadi hidup kita adalah suatu penyembahan. Tuhan mau lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Kita punya tekad untuk tahun yang baru, bahkan bukan untuk tahun yang baru saja. Seterusnya, sepanjang umur hidup kita, kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan. Ya, saya seringkali, ya, ini kepada kita sekalian, bukan cuma saudara, buat saya juga, supaya kita melayani terutama ditunjang oleh kehidupan pribadi kita. Kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Apakah kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pemuda dan remaja, ya, itu sangat menopang. Sehingga kita waktu kita tampil, kita melayani itu, wow, itu sangat luar biasa. Karena kita memang gaya hidup kita, keberadaan hidup kita adalah penyembahan, adalah memuliakan Tuhan, menjadi berkat, terang. Itu satu kesukaan buat kita. Sehingga kita tampil di depan mungkin orang menilai ya cuma begini, tapi karena hidup kita memuliakan Tuhan itu akan berdampak. Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Ya, bukan soal kita, kalau kita punya skill, kemampuan dalam hal apa yang kita bisa lakukan yang ada, itu bagus. Tapi hidup kita sebagai penyembahan yang beribadah kepada Tuhan setiap hari itu sangat menentukan. Ya, jadi kita ada di sini, tapi apa yang kita lakukan setiap hari itu ada bersama dengan kita dalam kita melayani Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang saya pengen supaya kita semua seperti itu. Firman Tuhan berkata, ya, persembahan yang baik, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah hidup kita sendiri. Kehidupan kita sendiri. Ya, dari kita pribadi. Kemudian Yosua dia juga sebagai kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab juga dalam rumah tangga. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah, yang hidup kita sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang Immanuel. Dia akan menyertai, dia yang akan memelihara kehidupan kita.
Jadi Yosua dia memiliki satu tekad. Ya, satu hal yang dapat kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat itu dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara bisa ganti aku senang, aku bahagia, aku sukacita. Karena dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Hanya dekat kepada Tuhan. Saudara mau dekat dengan Tuhan? Amin, saudara. Kita akan tenang. Ya, kemarin saya sempat ini juga ada Pak Anto share itu yang orang gila saja. Ya sekarang kan dia nggak masalah. Apalagi kita yang di dalam Tuhan. Ya. Orang gila kuat-kuat. Dia nggak ada beban. Dia nggak marah mungkin. Udah inilah. Sudah tidak seperti kita. Tapi ada pelajaran yang dapat kita ambil pada orang-orang yang seperti ini. Mereka no problem. Tidak ada beban. Nggak ada pakai masker. Mana-mana kuat. Ya, makan nggak cuci tangan, kita cuci tangan bersih-bersih. Mereka kuat, udah sakit segala macam mungkin ada di dalam mereka, nggak mandi-mandi. Tapi mereka kuat. Kita lebih dari mereka sebab kita punya Tuhan. Maka itu sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan. Kemandirian dengan Tuhan itu penting sekali. Biar kita kuat, bergantung, percaya diri. Sebab kita punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi hanya dekat Allah saja kita akan mengalami ketenangan. Kita akan mengalami damai. Kita akan mengalami sukacita dalam perjalanan hidup ini. Hari esok kita tahu ada di dalam tangan Tuhan. Hari esok Tuhan yang mempunyai. Dialah yang tahu hari yang akan datang. Tapi mari kita mau memiliki satu tekad. Semua kita yang ada pada pagi hari ini, siang hari ini. Kita memiliki satu tekad yang kuat dalam hidup kita. Kalau Yosua bisa seperti itu, kita juga bisa seperti itu. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan saya sampaikan siang hari ini. Dan menjadi kekuatan buat kita semuanya.